Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan demi kenikmatan yang tidak terhingga banyaknya terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk tafaqquh fid din. Mudah-mudahan hal ini menjadi tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada hamba tersebut, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan tambahkan pemahamannya tentang agamanya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mengkaji salah satu di antara cabang-cabang ilmu, yaitu ilmu tafsir. Yang mana ilmu tafsir ini merupakan salah satu cabang ilmu yang mulia. Sebagaimana para ulama menyebutkan kaidah syaraful ilmi bi syaraful ma'lum. Keutamaan kemuliaan suatu ilmu itu adalah tergantung dari kemuliaan apa yang dipelajarinya. Maka ketika tafsirul Quran mempelajari apa yang dipelajari dalam tafsir, yang dipelajari adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Quran kalamullah. Maka ketika yang dipelajari adalah sesuatu yang mulia, yang agung, maka demikian pula ilmu tersebut menjadi ilmu yang agung pula. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mulai untuk membahas tafsir juz ke-30, yaitu kita mulai dari surat An-Naba. Sini halaman 423 ya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taufiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita pun bisa mengamalkannya dan menjadi amal salih yang memberatkan berat timbangan kita, kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa askanahu fasiha jannati wa iyana ajma'in wa hiya makkiyatun bi ijma'in. Ya, surat An-Naba. Surat An-Naba ini adalah surat makkiyah dengan ijma', kesepakatan para ulama. Ya. Yang mana pembagian surat makkiyah dan madaniyah ini terjadi perbedaan
tentang dobitnya. Ya. Ada yang membagi Makkiyah dan Madaniyah adalah dari sisi tempat turunnya, yaitu di kota Mekah dan di kota Madinah. Ada yang membaginya adalah dengan fase turunnya, yaitu sebelum hijrah dan setelah hijrah. Sebelum hijrah berarti surat-surat Makkiyah, adapun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah maka surat-surat apa? Madaniyah. Ya. Maka adapun surat An-Naba di sini wahiyya makkiyatun bi ijma'in. Dia adalah termasuk surat Makkiyah. Ya. Walaysa fiha naskhun wala hukmun. Dan tidak ada di dalamnya yaitu nasakh, ya, ataupun hukum. Maksudnya di sini adalah baik ayatnya yang dinasakh ataupun hukum ayat tersebut yang dinasakh. Karena nasakh ini ada yang ayat dinasakh bacaannya, ayatnya, tapi hukumnya tetap berlaku. Ada ayat yang ayatnya beserta hukumnya dihapus semuanya. Begitu pula ada ayat-ayat yang bacaannya ayatnya tetap ada di dalam Al-Quran, namun hukumnya tetap atau hukumnya dinasakh. Ya, nasakh ini artinya sudah dihapuskan. Ya. Maka di dalam surat An-Naba ini tidak ada di dalam ayat-ayatnya yang dinasakh, baik ayatnya maupun hukumnya. Illa maqalahu ba'dun nas, kecuali apa-apa yang dikatakan oleh sebagian manusia, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala labisina fiha ahqaba. Pada ayat ke-23, ya, mereka tinggal di dalamnya ahqaba, ya, dalam zaman-zaman yang panjang. Min anahu mansukhun, bahwasanya ayat tersebut adalah dimansuh. Ya. Artinya bahwasanya di neraka itu bukan terbatas tapi abadan, selama-lamanya, ya. Makanya ayat ini dinasakh. Wa huwa qaulun khalfun au khalafun, ya. Maka ini adalah pendapat yang terbelakang, artinya ditinggalkan. Li'annal akhbara la tunsakh, karena kabar-kabar itu tidaklah dinasakh. Artinya di sini penulis beliau memiliki kaidah bahwasanya khabar itu tidaklah dinasakh. Ya, bagi yang mereka sudah belajar balaghah, khususnya ilmu ma'ani, maka di sini akhbar di sini adalah lawan dari al-insya. Ya, antum di balaghah belajar ilmu uslubul insya dan uslub al-khabar dalam ilmu ma'ani. Ya. Maka bentuk-bentuk uslub, ya, kalimat itu ada yang bentuknya adalah insya dan ada yang khabar. Khabar itu adalah kullu qaulin yahtamilu sidq wal kadhib. Ya. Setiap bentuk kalimat yang mengandung, ya, bisa dibenarkan dan bisa didustakan. Ya. Maka di sini akhbar itu la tunsakh, karena dia sifatnya adalah kabar. Berbeda dengan insya, ya, misalnya perintah, larangan, ya, maka di situ ada hukum. Maka ini bisa apa? Bisa dinasakh. Ya, adapun akhbar di sini kata beliau la tunsakh. Wa inna ma dzakarna hadzal qaula tanbihan ala fasadih. Akan tetapi kami sebutkan pendapat ini sebagai tanbih saja, ya, menunjukkan ada pendapat seperti ini, ya, tapi pendapat ini adalah pendapat yang rusak, pendapat yang ditinggalkan, gitu. Maka di sini qauluhu azza wa jalla, mulai dari ayat pertama hingga ayat yang ke-16, ya, amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata
wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Qala al-muallif aslu amma ay an wa ma, ya. Asal dari amma di sini, ya, amma yatasalun, itu amma adalah dari dua huruf, yaitu an dan ma. Ya. Makanya surat An-Naba ini adalah surat pertama dari juz ke-30. Makanya sering disebut dengan nama apa? Juz amma. Nah, ini karena ayat pertamanya adalah amma yatasaalun. Makanya disebut juz amma, ya. Nah, amma ini aslinya adalah dari huruf an dan ma. Tsumma udghimatin nunu ba'da qalbiha. Kemudian diidghamkan nunnya setelah dirubah menjadi mim. Jadi am, ya. Fabaqiya amma, masih ada alifnya di situ. Fil khabari wal fil istifham, baik yang sifatnya khabar ataupun yang sifatnya adalah istifham, ya. Summa hadzaful alifa fil istifham. Kemudian mereka menghapus huruf alif ketika bermakna istifham, farqan bainahu wa bainal khabar, untuk membedakan antara mana yang istifham dan mana yang khabar, ya. Ketika dalam bentuk khabar maka amma masih ada alifnya, namun ketika dalam bentuk istifham maka alifnya dihapus, amma, ya. So minal arabi man yukhaffiful mim takhfifan. Ada juga di kalangan orang Arab yang mereka mentakhfif mimnya, jadi tidak ada tasdidnya, amma, ya. Fayaqulu amma, ya. Ini ada yang demikian, ya. Wa hadzal istifham bi amma huwa istifham tauqifin wa ta'ajjubin minhum. Adapun Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, bertanya, beristifham, ya, dengan amma di sini, maka ini adalah istifhamu tauqif, ya. Istifham agar kita berhenti untuk memikirkan. Wa ta'ajjubin minhum, yaitu Allah Subhanahu wa taala merasa takjub dengan orang-orang tersebut. Ya, amma yatasaalun, sampai, ya, Allah Subhanahu wa taala bertanya begitu, ya. Wa qara'a Ubay bin Ka'b wa Ibnu Mas'ud wa Ikrimah wa Isa amma bil alif. Ada di antara para, ya, di sini diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, juga Ibnu Mas'ud, Ikrimah dan Isa, amma dibaca dengan adanya alif, ya. Jadi kalau kita kan amma yatasaalun, nah ini tapi ada alifnya, amma yatasaalun, begitu, ya, ada alifnya. Wa qara'a ad-Dhahhak amma dengan ha, amma yatasaalun, begitu, ya. Wa hadza innama yakunu 'indal waqfi, dan ini dibaca ketika waqaf, ya. Wan naba'il 'azim qala Ibnu Abbas wa Qatadah huwa syar'ul ladzi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun makna dari naba'ul 'azim, anin naba'il 'azim di sini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan juga Qatadah, maknanya adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Mujahid dan Qatadah, mereka mengatakan maknanya adalah huwal Qur'anu khasatan, dia adalah Al-Qur'an secara khusus, ya. Jadi yang ditanyakan adalah tentang Al-Qur'an, gitu, ya. Wa qala Qatadah aidan, dan juga sebuah pendapat dari Qatadah, beliau mengatakan huwal ba'tsu minal kubur, yaitu kebangkitan dari kubur.
Maka di sini ada 3 penafsiran, ya. Dan penafsiran seperti ini biasanya para ulama kita menjelaskan bahwasanya tidak ada pertentangan di antara penafsiran tersebut, ya. Semuanya adalah bisa dikompromikan, ya. Yang satu sama lainnya adalah yang tidak ada kontradiksi. Wa yahtamilu dhamiru fi yatasalun an yurida jami'al alam. Kemudian dhamir pada yatasaalun di sini, ya, dalam bentuk jamak, ya, siapakah mereka di sini, ya? Mereka yang saling bertanya sini siapa, ya? Maka ihtimal ada kemungkinan yang dimaksud adalah seluruh alam, ya, seluruh alam. Fayakunul ikhtilaf hina idzin yuradu bihi tasdiq al-mu'minin wa takdzibul kafirin wa nazagatil mulhidin, ya. Yaitu ketika Allah tadi berfirman alladzi hum fihi mukhtalifun, maka hum di sini, ya, kalau maknanya adalah seluruh alam, ya, maka yang dimaksud di sini adalah tentang pembenaran orang-orang beriman dan pendustaan orang-orang kufar dan kesesatannya orang-orang mulhidin, ya. Ini kalau hum ini kembali kepada seluruh alam, ya. Wa yahtamilu, dan juga mungkin an yurada bid-dhamir, yang dimaksud dengan dhamir di sini, hum di sini adalah mereka siapa? Al-kuffar min Quraisyin, orang-orang kufar dari kalangan Quraisy, ya. Jadi yang dibicarakan di sini adalah orang-orang kufar Quraisy. Fa yakunul ikhtilafu syakku ba'din wa takdzibu ba'din. Maka ikhtilaf yang di sini dimaksudkan alladzi hum fihi mukhtalifun di sini adalah yaitu keraguan sebagiannya dan sebagian lagi mendustakan, ya. Ada yang ragu-ragu, ada yang mendustakan di antara orang-orang Quraisy itu, ya. Wa qaulihim sihir, ya, sebagian mengatakan ya Nabi Muhammad ini adalah penyihir, ya. Kahanah, perdukunan, syair, ada yang mengatakan Al-Quran ini adalah syair, ada yang mengatakan Nabi Muhammad ini adalah junun, ya, macam-macam, ya, tuduhan-tuduhan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka lihat bagaimana dulu seorang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, yang beliau asalnya dijuluki Al-Amin, orang yang paling jujur, ya, orang yang tidak pernah berbohong sama sekali. Ya. Tapi begitu beliau, ya, berdakwah langsung disebut dukun, ya, langsung disebut penyihir, disebut tukang bohong, ya, orang gila dan lain sebagainya. Bayangkan, ya, apa sebabnya Nabi Muhammad SAW sampai demikian dibencinya, sampai demikian difitnah seperti ini, bahkan diusir, diperangi, bahkan mau dibunuh. Apa sebabnya? Apakah karena beliau menyuruh kepada ayo berbuat baik kepada orang tua, ayo kita bersedekah membantu orang miskin, ayo kita nolong orang-orang yang terzolimi, ayo berbuat baik kepada tetangga? Apakah gara-gara itu beliau diusir, ya, difitnah, ya? Jawabnya bukan, para hadirin sekalian. Karena kalau itu Nabi SAW semenjak dulu beliau sudah orang yang jujur, ya. Beliau suka membantu orang miskin, membantu orang-orang yang, ya, terzalimi, memuliakan tetangga, ya. Dari dulu beliau sudah melakukannya, ya. Tapi tidak ada sedikit pun yang memfitnah beliau. Tapi ketika beliau menyeru kepada la ilaha illallah, menyeru kepada tauhid, untuk meninggalkan tradisi, untuk meninggalkan, ya, tata cara jahiliyah, kesyirikan, maka di situ beliau langsung dimusuhi, ya. Maka demikian pula para dai, ya, para ulama yang mereka menyeru kepada tauhid,
mengikuti langkah para nabi, maka demikian pula mereka pasti akan diganggu. Ya, mereka mau ceramah ya diganggu, ya, mau menyampaikan ilmu diusir, difitnah, diberikan julukan-julukan seperti didukun, ya, penyair, orang gila dan seterusnya. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini adalah apa? Dakwahnya para nabi dan rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdakwah kepada at-tauhid. Wa qala aktsarun nuhah, berkata kebanyakan di antara para nuhat, ya, para nahwiyin, para ulama nahwu, qaulahu 'anin naba'il 'azim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang kabar yang besar, muta'alliqun bi yatasaalun. Dia itu ya terkait dengan apa? Dengan fi'il yatasaalun. Az-zahir kanahu qal, maka zahirnya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyatakan lima yatasaaluna an hadan naba. Kenapa kok mereka bertanya-tanya tentang kabar ini? Ya. Ini di antara penjelasan para ulama, ya. Berkata Az-Zujjaj, al-kalamu tam, ya, kalau tadi kan ada mutalik begitu ya. Ya, amma yatasaalun anin nabal adim, mutalik bi yatasaalun. Ya. Dengan takdirnya lima yatasaaluna anin nabal adim begitu. Ya kan? Ada penjelasan lain dari Az-Zujjaj, al-kalamu tam, ya, fi qaulihi amma yatasaalun, yaitu pembicaranya sudah sempurna, selesai ketika amma yatasaalun. Itu sudah tam, sudah sempurna. Artinya bertanya apa sih yang mereka pertanyakan begitu. Ya. Tsumma kana muqtadul qaul, kemudian muqtadul dari ucapan tersebut an yujiba mujib, ya, itu kan tadi pertanyaan amma yatasaalun, apa sih yang mereka pertanyakan, maka seharusnya konsekuensinya adalah ada yang menjawab itu, ya. Fayaqul, maka jawabannya adalah yatasaaluna anin naba'il azim begitu. Ini ada takdirnya, ya. Anin naba'il azim maknanya adalah jawaban dari amma yatasaalun gitu. Itu ada dua penafsiran di sini. Yang pertama tadi, ya, amma yatasaaluna anin nabil adim, ini muta'alliq, takdirnya adalah lima yatasaaluna anin nabil adim itu. Ya. Yang kedua adalah amma yatasaalun fayujib, ya, yatasaaluna anin nabil adim gitu. Jadi ayat kedua adalah jawaban dari ayat yang pertama begitu. Fakta do ijaz al-Quran wa balagatuhu an yubadira al-muhtajja bil jawab alladhi taqtadihil halu. Maka di sini ijazul Quran, ya, ijaz bagi yang sudah belajar ilmu bayan, ya, ilmu bayan, ya, ilmu ma'ani, ya, ilmu ma'ani dalam bab tentang apa? Al-ijaz. Ya. Maka di sini ada ijaz. Ya. Ijaz itu apa? Ada ijaz qisar sama ijaz hadzaf. Ya. Ini semester berapa ini? Semester 4 ke atas, ya. Semester 5, 6 sudah belajar, ya. Semester 4 yang baru tadi, insya dan khobar baru tahu tadi, ya. Nanti akan ada namanya ijaz, ya. Ijaz itu ada ijaz hadzaf, ada ijaz qisar. Ya, sesuai namanya. Kalau ijaz hadzaf berarti ada yang dihapus, kalau ijaz qisar, ya, singkat tapi nggak ada yang dihapus. Ya. Maka di sini ada ijaz, ya, hadzaf, dihapus, ya. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Ada yang dihapus apa? Ya. Yatasaaluna anin naba'il azim. Situ. Ya. Fakta do ijazul Quran wa balagatuhu an yubadiral muhtaj bil jawab.
Yaitu di sini ijazul Quran dan juga balaghahnya itu konsekuensinya adalah bersegera untuk memberikan jawaban kepada orang yang bertanya di sini. Alladzi taqtadihil hal wal mujawarah. Ya. Yang di sini terkandung dari halnya keadaan ya dan mujawarah ya karena bersebelahan ayatnya. Iktidaban lil hujjati. Iktidab ya. Iktidab kalau antum pernah belajar di ilmu bayan ya, qawadin qawadibi ya. Ya, qaf dha ba mananya adalah apa? Qata'a. Ya. Qawadin qawadibi. Qawadib artinya adalah qawati' yang memutus ya. Maka sini iktidaban lil hujjah, memutus ya, menegakkan hujjah. Wa isra'an ila maudhi'i qat'ihim, dan bersegera untuk ya menuju ke tempat yang langsung memutus mereka, artinya langsung menjawab mereka. Ya, makanya langsung amma yatasalun anin naba'il azim. Wa hadza nahwu qaulihi ta'ala, dan ini juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qul ayyu syai'in akbaru syahadatin qulillah ya. Apa syahadat terbesar? Allah, itu langsung dijawab ya. Wa amsalatun katsirah, dan permisalan lainnya. Wa qad waqa'at tanbih 'alaiha fi mawdi'iha, dan telah ada tanbih ya oleh penulis di setiap ayat-ayat yang seperti ini pasti beliau kasih tanbih ya di tempat-tempatnya. Wa qara'a as-sab'ah, imam yang 7 ya, para qurra yang 7, begitu pula Al-Hasan dan Abu Ja'far wa Syaibah wal Amash, mereka semua membaca kalla saya'lamun ya, ayat yang keempat. Kalla saya'lamun bil ya'i fil mawdi'aini, dengan huruf ya di dua tempat ya, kan ayatnya diulang, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Maka mereka tadi membaca dengan huruf ya, saya'lamun ya, di dua tempat, di dua ayat tersebut. Ala zakaril ghaib ya. Fadhahirul kalam annahu raddun ala al-kuffar. Maka zahirnya ini adalah bantahan kepada orang-orang kufar. Kalla saya'lamun, ini haulail kufar, saya'lamun begitu. Fi takdzibihim, atas ya pendustaan mereka terhadap naba'il azim ya, terhadap Al-Qur'an, terhadap syariat, terhadap hari kiamat ya. Wa'idun lahum fil mustaqbal, sebagai ancaman bagi mereka di masa yang akan datang ya. Wa qarrara zajra ta'kidan, diulangi di sini peringatannya sebagai takkid, penekanan. Kalla saya'lamun, awas ya, nanti tahu rasa mereka, akan tahu mereka nanti ya, begitu, nanti tahu, lihat aja nanti, awas begitu ya, ancaman. Nah ini bisa dipakai ya, kalla saya'lamun. Ada anak-anak yang ya misalnya yang gaib tidak ikut kajian, kalla saya'lamun ya, awas, tahu nanti mereka gitu ya. Maka di sini ya, waqala ad-Dhahhak, berkata ad-Dhahhak, al-ma'na kalla saya'lamun yakni al-kuffar ala jihatil wa'id. Ya. Kalla saya'lamun di sini yaitu orang-orang kufar sebagai bentuk ancaman. Ya. Thumma kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, mereka nanti akan tahu. Ya. Maka ayat yang kedua sini kata beliau bukan orang-orang kufar tapi orang-orang beriman. Ya. Ala jihatil wa'di, sebagai bentuk janji ya. Yang pertama untuk orang-orang kufar ya, awas mereka akan tahu nanti adabnya. Yang kedua nanti orang-orang beriman juga akan dapat ganjarannya, begitu ya. Wa qara Ibnu Amir fima ruya anhu wa fima rawa anhu Malik bin Dinar wal Hasan bi khilaf kalla sayalamun bi ta kalla sata'lamun.
Ya, Ibnu Amir. Di sini membaca dengan apa? Huruf ta. Kalau tadi dengan ya kan ya. Di sini dengan ta. Kalla sata'lamuna. Bitta'i fil maudhi'aini, di dua ayat tersebut. Kalla sata'lamun, summa kalla sata'lamun. Ala mukhatabatil hadir, ya, itu mukhatabah, berbicara dengan orang yang ada di hadapannya, yang hadir di hadapannya. Karena ta'ala yaqul, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mengatakan, qul lahum ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, ya. Kalla sata'lamun, begitu. Ya. Karena Nabi Muhammad berbicara langsung dengan orang yang di hadapannya. Ya. Wa karrir alaihim zajra wal wa'ida, dan ulangi kepada mereka peringatan, ancaman, ta'kidan sebagai penekanan. Wa kullu ta'wilin fi hadhil qira'ah ghairu hadha famuta'assifun, dan banyak lagi penafsiran-penafsiran lainnya, ya, dari ayat-ayat ini. Dan juga ayat ini dibaca kalla sayalamun dengan ya ala jihatir rad wal wa'idil kufar, sebagai bentuk bantahan dan ancaman kepada orang kufar. Summa kalla sata'lamun, awalnya ya, yang keduanya dengan ta, ya. Bitta'i min fauq, dengan ta, titiknya di atas, ya. Ala jihatir rad alal kufar wal wa'id wal wa'di wal mu'minin, ya. Sebagai bentuk bantahan kepada orang kufar sekaligus janji kebaikan bagi orang-orang beriman. Ya. Wal ilmu fi hadhil ayah bimakna sata'rifun. Dan ilmu di sini saya'lamun, ya. Maka ilmu di sini maknanya adalah ma'rifah, saya'rifun, ya. Kalla sata'rifun, begitu. Ya, ini mana ilm. Falidzalika lam yata'adda, makanya di sini tidak muta'addi. Ya, tidak ada maf'ulnya kan? Ada maf'ulnya enggak? Kalla sayalamun enggak, begitu saja kan? Ya. Karena maknanya adalah sata'rifuna. Mereka akan tahu nanti, begitu. Falidzalika lam yata'adda. Tsumma waqqafahumullahu ta'ala ala ayatihi wa ghara'ibi makhluqatihi wa qudratihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, berhentikan mereka untuk memikirkan, maksudnya di sini, ya, ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya yang luar biasa, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala allati yujibun nazara fiha, yang wajib untuk kita memikirkannya, melihatnya, merenungkannya. Al-iqraru bil ba's, penetapan adanya ke hari kebangkitan. Wal iman billahi ta'ala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mihad, alam najalil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi itu sebagai, al-mihad adalah al-firasul mumahadul wati, ya, seperti kasur, ya, yang terhampar, yang bisa bisa ditiduri, bisa dilewati, bisa dihamparkan, begitu, ya. Wa kadzalikal ardu libunyatiha, begitu pula bumi ini bisa berjalan di atasnya, ya, tidur di atasnya, bisa, ya, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qara'a Mujahid wa Isa wa ba'dul kufiyin mahda, ya. Dibaca bukan alam najalil arda mihada, tapi alam najalil arda mahda, ya. Maknanya sama, ya. Wal makna nahul awal, seperti yang awal, ya, yaitu dihamparkan, dimudahkan. Wa syabbahal jibala bil autad wal jibala autada. Di sini ada tasbih. Ya, mereka yang sudah belajar balaghah, ya, ilmu bayan, tasbih, ya, tasbihul jibal bil autad wal jibala autada, ya. Sini apa namanya, huruf, ya, atau ada tuh tasbihnya, tidak ada, ya. Juga wajul syabah, ya.
Maka ini termasuk bentuk tasbih yang terkuat, ya, tasbih baligh. Wal jibala autada, ay al jibal kal autad, li'annaha tumsiku wa tuthkilu wa tamna'ul arda an tamida. Yang mana di sini gunung-gunung itu seperti memegang, jadi pemberat, ya, mencegah bumi ini untuk berjalan. Ya. Wa azwajan ma'nahu anwa'an wa ja'alnakum azwaja, ya. Maknanya di sini adalah anwa fi alwanikum wa suwarikum wa alsinatikum. Jadi kami jadikan kalian itu bermacam-macam, ya. Baik warna kulitnya, ya, kemudian bentuk tubuhnya, ya, ada yang kurus, gemuk, tinggi, pendek, ya, macam-macam. Wa alsinatikum, bahasanya, ya, Allah jadikan bermacam-macam. Ya. Wa qala Zujjaj wa ghairuhu ma'nahu musdaujain dzakaran wa unsa, berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Wa subat as-sukun, ya. Wa ja'alna al-laila wa ja'alna naumakum subata, ya. Dan kami jadikan tidur kalian sebagai subat, ya. Subat di sini maknanya adalah sukun, ya, untuk tenang, istirahat. Wasabtur rajul ma'nahu istara, wasabatar rajulu ma'nahu istaraha. Wattaja'a wa taraka syughla, ya. Sabatar rajulu maknanya adalah beristirahat, ya, bersantai, meninggalkan kesibukan. Wa minhu as-sabat wa hiya illatun ma'rufah sumiyat bidzalika. Yaitu sabat, dia adalah sebuah illah, ya, mungkin penyakit begitu, ya. Illatun ma'rufah sumiyat bidzalika li'anna sukun wa sukut afrata 'alal insan hatta sara daron qatila, ya. Sabat, ya, mungkin kayak depresi begitu, ya. Ya, dinamakan demikian karena dia sangat tenang, sangat diam, yang berlebihan dalam diri seorang manusia sampai bisa berbahaya, membahayakan. Bahkan qatilan, bisa membunuh, ya. Wa naumu syabihun bihi, yang mana tidur pun seperti itu, benar-benar tenang begitu, ya. Kecuali yang ngorok, ya, yang buanter gitu, ya. Itu, ya, daror itu, ya, daror lil akhirin, ya. Tapi itu menandakan dia tenang, ya, sebelahnya yang tidak tenang gitu, ya. Kan macam-macam begitu, ya. Ya, kalau di asrama itu ada yang seperti gergaji, krek krok gitu, ya. Ya. Ada yang seperti kereta api, cuk gitu, ya. Krr gitu, ya. Ada yang seperti samudra, pior, itu sampai kamar yang bergetar, ya. Tapi dinikmati saja, ya, seperti itu memang kalau kita hidup, ya, bersama dengan orang lain, ya. Wa qala Abu Ubaidah subatan ay qat'an lil amali wat tasarruf. Subatan di sini maknanya adalah qat'an, memutus semua amal, semua perbuatan, ya, terputus, tidur kan, ya. Wasabtu al-qat'u, ya, maknanya adalah memutus. Minhu sabatar rajulu ra'sahu, orang memutus kepalanya, ya. Maksudnya apa? Idza qata'a sya'rahu, kalau dia mencukur rambutnya, ya. Sabata ra'sahu, ya. Wa minhu an-ni'al as-sabtiyah. Nah ini, ya, sabtiyah. Biasanya kalau kita membahas apa itu, ya, di buku fikih itu, ya, apa ini, sendal, ya, ketika masuk kuburan, ya. Nah, ketika masuk kuburan diperintahkan oleh Rasulullah untuk melepas sendal. Nah ini, ya, as-sabtiyata ini. Nah, ini ternyata sabtiyah ini adalah wahya lati qata'an asy'aru, ya, yang memutus asy'ar, yang memutus apa ini, ya, memutus kulit atau bulu begitu, ya. As-sabtiyata ini.
Sudah azan ya. Nastami ila adzan wa nuwasil biidznillah ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Wa libasan masdar. Ya. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai libas, ya pakaian. Ini juga tasbih sebenarnya, ya. Al-lail kal libas. Wa kana al-mailu al-mil, ini salah paling ya, harusnya al-lail, ya. Wa kana al-lailu kadzalika, ya. Dan malam juga seperti libas juga, begitu maksudnya, ya. Min haitsu yaghsha atau yughshi al-ashkhas. Yang mana malam itu dia melingkupi, ya, seperti pakaian begitu, ya, menutupi orang-orang. Fahiya talbasuhu wa tadarruhu, seperti dia yang memakainya begitu. Wa qala ba'dul mutawilin, di antara orang yang mentawil mengatakan ja'alahu libasan, Allah menjadikan malam itu pakaian. Li'annahu yatmisu nurul absar, karena malam itu dia menghilangkan cahaya penglihatan. Wa yulabbisu 'alaiha al-asya', dan membuat ya benda-benda itu menjadi tidak terlihat. Wa tasrif yud'if hadal qaula, akan tetapi saraf, ilmu saraf ya, tasrifnya ini melemahkan pendapat ini. Li'annahu kana yajibu an yakuna mulabbisan, ya, karena seharusnya menjadi mulabbisan itu, bukan libasan. Wala yuqalu libasan, dan tidak bisa dikatakan libas illa man labisa siyab, kecuali orang yang memakai pakaian, ya, libas, ya. Wan nahar ma'asya, wan nahara ma'asya ala hadfi mudhaf atau ala nasab, ya. Wan nahar di sini dengan menghapuskan idhofah atau nisbat, sebagai nisbat, ya. Wa hadza kama taqulu lailun naimun, sebagaimana kita katakan lailun naimun, ya, malam yang tidur, padahal yang tidur bukan malamnya, ya, yang tidur bukan malamnya. Makanya juga di ilmu bayan yang terpelajari, ya, di dalam ilmu bayan, ya, naharuhu shaimun, ya, ini namanya adalah di majaz, ya, pelajaran tentang majaz, ya, yaitu pada nisbatul fa'il. Jadi majaznya itu bukan makna, bukan dalam al-makna, dalam lafadz, bukan, ya, tapi penisbatan suatu pekerjaan kepada ghairi fa'ilihi, ya. Nah di sini termasuk di sini, ya, an-naharu ma'asyan, ya, ini bisa dengan menghapuskan idhofahnya, ya, mudhafnya dihapus, atau ala nasab, ya, itu penisbatannya di sini. Karena yang hidup siapa? Yang hidup manusianya kan, ya. Yang hidup adalah siapa? Bukan siangnya yang hidup, tapi manusianya lah yang hidup di siang itu, begitu, ya. Kemudian wasabu syidad ay as-samawat sab'an syidada, maknanya adalah langit. Wal afsahu fi lafdhatis sama at-ta'nis, dan yang fasih dalam kata as-sama ini adalah di ta'nis, dihukumi muannas. Wa wasfuha bisyiddah, dan disifati dengan asydad, dengan syiddah. Kenapa? Li'annahu la yasra ilaiha fasadun liwathaqatiha, karena tidak ditimpa kerusakan, ya, karena kuatnya, ya, sab'an syidada, ya, langit, ya, 7 langit yang kokoh. Wasiraj, ya, sirajan,
wahaja. Ini maknanya adalah asyams. Siraj ini lampu di sini maknanya adalah apa? Matahari. Al-wahaj, al-har, al-muttarim, al-ittiqad, al-muta'ali, al-lahab. Ya. Ini nama-nama matahari, ya, yang panas, yang apa ini ya, muttarim, ya, yang bergejolak begitu ya. Ini yang panas semuanya ini ya, yang panas semua ini, menyala panas begitu, ya. Berkata Abdullah bin Amr bin As, inna syamsa fis samai ar-rabi'ati ilaina. Apa ini? Tahruha walahabuha muttarimun uluwan. Ya. Sesungguhnya matahari itu di langit yang keempat, ya. Kepada kita lah sampai ya panasnya, ya, dari ketinggian. Wa ikhtalafan nas fil mu'sirat. Para mufassirin berbeda pendapat tentang al-mu'sirat di sini, ya. Berkata Al-Hasan bin Abil Hasan, begitu pula Ubay bin Ka'ab, Ibnu Jubair, Zaid bin Aslam, Muqatil dan Qatadah, al-mu'sirat di sini maknanya adalah as-samawat. Wa anzalna minal mu'sirat ay minas samawat. Wa qala Ibnu Abbas wa Abul Aliyah wa Rabi wa Dhahak, al-mu'sirat ay as-sahab al-qatirah, ya, awan yang menurunkan tetesan hujan. Wa ma'khudun minal asr, diambil dari al-asr. Asr itu apa? Diperas kan, ya. Hanya asir itu apa? Jusnya, ya, hasil perasannya. Li'anna as-sahaba yan'asiru, karena awan itu dia terperas begitu ya. Fa yakhruju minhul ma, maka keluarlah air. Wa hada qaulul jumhur, dan ini pendapatnya jumhur ulama. Wa bihi fassara Ubaidullah ibnu Al-Hasan bin Muhammad Al-Anbari Al-Qadi bi baiti Hasan, ya, dari Bahar Kamil, kiltahuma halabul asiri, ya, kiltahuma halabul asiri. Wa qala ba'du man sumiyat hiya sahab allati fiha al-ma' tumtiru kal mar'ah al-mu'sir, ya. Dan sebagian menamakan awan yang di dalamnya ada air yang menurunkan hujan seperti wanita yang memeras, ya. Wa hiya allati dana haiduha al-mu'sir, ya, bukan memeras, maksudnya istilahnya adalah al-maratul mu'sir, yaitu wanita yang sudah dekat haidnya, ya, istilahnya al-mar'ah al-mu'sir. Walam tahid ba'du, dan belum pernah haid sebelumnya, ya. Berkata Ibnul Kaisan, qila li sahabal mu'sirat min haitsu taghitsu fiha minal mu'sirati. Dan dikatakan mu'sirat ini maknanya adalah awan, ya, karena dia mengairi, ya. Fahiya minal mu'sirah, maka termasuk di antara mu'sirah. Wa minhu qauluhu ta'ala wa fihi ya'sirun, dan di dalamnya mereka ya'sirun, ya. Itu tentang apa ini? Tentang anggur, ya. Berkata Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah, al-mu'sirat ar-riyah, angin katanya, ya. Li'annaha ta'suru sahab, karena anginlah yang memeras awan, ya. Ibnu Zubair, Ibnu Abbas, Al-Fadl bin Abbas, Qatadah dan kira membaca wa anzalna bil mu'sirati dengan ba di sini. Fahada yuqawi annahu arada riyah, maka ini menguatkan pendapat bahwasanya angin, ya. Wa sajjaj as-sari'ul indifa, yang cepat, ya, sajjaja. Kama yandafi'ud dam, sebagai mana darah yang terdorong. Anuruki dzabihah, ketika, ya, disembelih, ya, langsung apa, muncrat begitu, ya. Wa minhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad qilalah ma afdalul hajj. Dikatakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji apa yang paling afdal? Maka beliau punya al-hajju thajj, ya. Arada tadarru ila Allah bid-du'a al-jahir
wa dzabhil hadi, ya. Al-ajju ats-sajju, ya. Yaitu yang benar-benar tadarruk kepada Allah Subhanahu, minta kepada Allah dan menyembelih. Itu al-ajju ats-sajju, ya. Wal hab jinsul hubub. Hab sini adalah jenis biji-bijian alladzi yantafi'ul biha hewan, yang dimakan oleh hewan. Wan nabat al-ushbur, rumputan di sini maknanya. Alladzi yusta'malu ratsban li insanin aw bahimah, dimanfaatkan oleh manusia, ya, ketika basah ataupun oleh hewan. Fadzakarallahu ta'ala maudhi'al manfaataini, yang mana Allah menyebutkan di sini tempatnya dari dua manfaat tersebut. Habban wa nabatan di sini, ya, alfafa jam'u luf bidammil lam, waluf jam'u lafa atau lifa, wal makna multafatil aghsan wal awraq. Multafat artinya yang saling tutup menutupi daun-daunnya, batang-batangnya, ya. Wa dzalika mawjudun fin nadrati warai, ini terdapat di kebun-kebun begitu, ya. Wa qala jumhur al-lughawiyyin, berkata mayoritas para ahli bahasa, al-fafa jam'u lif, ya. Tadi jam'u luf, ya, ini jam'u lif dengan mengkasrahkan lam. Walif al-jannah al-multaffah bil aghsan, kebun yang banyak daun-daunnya, ya, banyak batang-batang pohonnya. Wa qala al-Kisai, berkata al-Kisai jam'u lafif, ya, al-fafan jam'u lafif, ya. Wa qad qala syairu min bahri tawil ahabishu al-fafun tabayana far'uhum. Apa ini? Wajidmuhum an nisbatil mutaqarribi, ya. Baik, naktafi hadzal qadri. Wa qabla dzalika, ada pertanyaan? Apa ini, ya? Hal al-syamsu yaduru haula al-ard amil ardu allati yaduru haula syamsi? Fa kaifa ma'na qauluhu ta'ala, apa ini? Wasakhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Coba aja lihat di tafsirnya, ya. Ada penafsiran ketika Anda lupa ayatnya. Insya Allah nanti kita lewati, ya. Ada penafsiran yang ajaib begitu, ya. Itu tentang gelap, kegelapan kan, ya. Kalau kita keluar dari bumi ini, kita keluar terus ke langit, ya, ke atas langit, terus, ya. Ketika sudah keluar atmosfer itu kira-kira terang apa gelap? Ya. Kalau misalnya kita siang nih, ya, di siang hari panas kan, ya. Kita naik terus ke atas. Naik terus ke atas. Ya. Sampai atmosfer terus ke atas. Kalau bayangan kita kan, ya, logika kita harusnya di atas juga terang kan, ya. Kalau kita di bumi terang kan, ya. Ya dah? Terang harusnya ke atas tambah terang terus kan, ya. Tapi subhanallah ketika tambah ke atas justru jadi gelap lagi. Ya. Jadi gelap lagi. Bahkan kegelapanlah yang menguasai alam semesta ini. Nanti insya Allah kita bahas penafsirannya. Bismillah. Sallallahu Nabi Muhammad wasallam ala wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.